Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Sarinah Momai Alolayu, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bukit Benuas Balikpapan dalam program Naikol GPIB. Kita bersama-sama bersyukur bahwa hari ini boleh kita jalani dengan segala aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan sebelum kita beristirahat, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Sepanjang hari ini kami ada di dalam pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan ketika kami akan beristirahat, sejenak kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perenungan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Bersabdalah bagi kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian yang mengatakan, "Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kita hidup di masa di mana kita senantiasa harus berhati-hati atau harus waspada terhadap berbagai informasi-informasi yang masuk ke telinga kita. Karena kalau tidak berhati-hati tentu maka dampaknya akan mempengaruhi cara pandang dan juga sikap dalam kita menanggapi informasi yang masuk itu. Mengingat bahwa realita yang ada pada saat ini sulit sekali untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana informasi yang baik dan mana informasi yang sebenarnya bisa membawa kita kepada kesesatan. Yang salah bisa dianggap benar dan sebaliknya yang benar bisa dipandang sebagai sesuatu yang salah. Dan hal ini juga Bapak Ibu Saudara tidak tertutup kemungkinan berlaku dalam doktrin atau ajaran kekristenan yang kita anut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena dalam ajaran kekristenan sendiri ada banyak sekali ajaran-ajaran yang justru tidak benar. Ajaran-ajaran yang mengatasnamakan dogma, tetapi pada akhirnya dapat menyesatkan pemahaman iman kita sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, adalah hal yang penting untuk kita memiliki kepekaan dan kemampuan dalam memahami serta menghayati maksud dari makna yang sebenarnya yang terkandung dalam setiap ajaran kekristenan yang disampaikan kepada kita, supaya jangan sampai itu justru menyesatkan dan menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau pengajaran-pengajaran itu justru membuat kita akhirnya meragukan iman kita, dan dampaknya kita bisa mulai mengabaikan bahkan meninggalkan iman kita kepada Kristus. Nah, hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan yang mau ditekankan dan ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani. Di tengah-tengah perjuangan mempertahankan iman percaya kepada Kristus, di tengah-tengah tantangan bahkan ancaman
yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada mula-mula. Melalui surat ini, penulis berusaha sekuat tenaga untuk mencegah supaya jangan sampai ada jemaat-jemaat Kristen yang kemudian meninggalkan iman mereka kepada Kristus hanya karena informasi-informasi pengajaran-pengajaran yang ternyata itu menyesatkan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengobarkan semangat mereka atau orang-orang Kristen di perantauan yang terancam menjadi lesu dan juga kendor iman mereka itu, maka oleh penulis kitab Ibrani ditegaskan pandangan tentang keunggulan hidup sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus, bahwa mereka akan diteguhkan untuk memandang perjuangan iman dan pengharapan itu sebagai sebuah ziarah, suatu perjalanan menuju peristirahatan yang dijanjikan, sebuah perjalanan yang mengarah ke tanah air kota yang akan datang. Itu bisa kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, dengan dibimbing oleh Kristus yang oleh penulis kitab Ibrani ditempatkan sebagai seorang yang memiliki kedudukan melebihi Musa, diri Kristus yang menjadi imam dan melebihi imamat Harun, dan Kristus sebagai korban yang tunggal, satu-satunya yang bernilai dan menggantikan semua persembahan yang dipersembahkan dalam perjanjian lama. Penulis Ibrani membuktikan kebenaran itu, keunggulan itu yang di bawah, ya. Penulis kitab Ibrani membuktikan keunggulan pemimpin dan imam itu, yakni Yesus Kristus. Penulis membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjelma, Raja alam semesta dan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pengikut-pengikut Kristus untuk bisa bertahan di dalam iman percaya mereka, sekalipun ada begitu banyak tantangan-tantangan dan juga begitu banyak muncul ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan mereka tentang Yesus Kristus, maka pengajaran yang benar atas iman percaya kepada Yesus Kristus itu haruslah benar-benar berlandaskan firman Allah yang disampaikan dan diajarkan serta juga diteladankan oleh Kristus. Yesus harus menjadi tokoh utama yang menjadi fokus dalam kehidupan setiap pengikut-pengikutnya, dan karakter kepribadian Kristus harus menjadi bagian yang terwujud nyata lewat kehidupan kepribadian yang dijalani oleh setiap pengikut-pengikutnya. Dan sumber dari semuanya itu dapat dilakukan adalah melalui firman Tuhan yang sudah dibawa, yang sudah disampaikan, yang sudah diajarkan, bahkan yang sudah diteladankan oleh Kristus, bahkan oleh pemimpin-pemimpin pelayan firman yang lebih dahulu telah membuktikan iman mereka kepada Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita untuk mari kita jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Selalu siapkan waktu untuk belajar tentang kebenaran firman, supaya firman itulah yang menuntun,
yang membimbing bahkan menguatkan kita dalam kita menghadapi segala sesuatu di perjalanan kehidupan ini yang penuh dengan tantangan tetapi juga penuh dengan godaan-godaan yang dapat membawa kita pada kesesatan dan hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sejenak memahami kebenaran firman-Mu lewat firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat untuk menguatkan dan meneguhkan kami, serta untuk kembali memperlengkapi kami ketika kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, dengan tetap menaruh pengharapan kami di dalam iman yang sungguh dan total kepada Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan kami. Biarlah Bapa di surga, firman-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk menolong kami senantiasa boleh dapat menjalani kehidupan ini dalam kebenaran, dalam kehendak dan kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian kami pun akan dikuatkan dan diteguhkan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, persoalan hidup yang kami alami, yang bahkan begitu banyak informasi-informasi, pengajaran-pengajaran yang justru dapat menyesatkan pola pikir, pemahaman, terlebih tindakan kami, sehingga itu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan perlengkapi setiap kami dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Kami dimampukan untuk boleh dapat berjalan dalam keyakinan iman yang benar dan berpegang teguh pada setiap ajaran dan bimbingan yang benar yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam kehidupan kami sampai hari ini, dalam setiap berkat-berkat yang kami terima dan kami nikmati, untuk setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami, lewat kesehatan, lewat umur panjang, lewat keberhasilan dalam pendidikan, dalam usaha-usaha dan pekerjaan kami, terlebih di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Kami memohon biarlah dalam seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan, Engkau melihat kami, dan dalam kasih-Mu Engkau berkenan untuk menolong, memberkati kami. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada, di situ kasih karunia Tuhan akan mereka alami dan mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah hidup kami ada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan, sehingga dalam kasih-Mu kami boleh menikmati peristirahatan kami, dan esok hari dalam perkenaan-Mu Engkau boleh menganugerahkan kehidupan dalam hari yang baru untuk kami melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, memohon pengampunan-Mu Tuhan, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hospod area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.